Kalian yang sudah rindu sama Tuhan, bisa angkat tangan? Oh, semuanya. Oke, kita mau mulai ibadah kita. Untuk yang di rumah, bisa kita juga menyembah Tuhan. Mari saya ajak teman-teman bagi berdiri. Mari kita mau siapkan hati kita fokuskan pikiran kita. Mari kita mau buka hati kita, biarlah Tuhan menjamah setiap kita. Jangan pedulikan kanan kirimu. Ya Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami hadir di sini Tuhan. Kami berkumpul di tempat ini Tuhan, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Semua karena kasih-Mu Tuhan yang mengalir selalu Tuhan di hati kami. Kasih-Mu yang senantiasa memelihara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan saat ini Tuhan, untuk menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan hadirat-Mu Tuhan mengalir di tempat ini Tuhan. Urapan kuasa-Mu Tuhan nyata di tempat ini Tuhan. Mari Bapa, jamah setiap kami, semua dari kami Tuhan yang jamah Tuhan. Biarlah kami boleh Tuhan merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman kita mau sembah Tuhan. Oh yang rindu akan jamahan Roh Kudus, sembah Dia. Kami sembah Tuhan. Haleluya. Mari angkat suaramu, sembahlah Dia. Kami rindu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu. Nyatakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Bapa. Mari angkat hatimu. Oh, kami sembah Tuhan, sembah Tuhan.
bertanda di atas pujian. Saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu. Mari Kau yang bekerja Tuhan, Kau yang bekerja Tuhan. Saat ku memujimu, Kau bertanda di atas pujian. Ku angkat hati. Mari angkat hati. Pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, saat ku sembah. Pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati. Mari Kau yang rindu Tuhan, nyanyikan pujian ini. Saat ku sembah, saat ku sembah Tuhan, kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, saat ku Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertanda di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah Engkau, saat ku sembah. Ku puji-Mu, ku
penyakit-penyakit, segala virus, Kau luputkan daripada kami Tuhan. Kau pelihara kami Tuhan. Jamah Tuhan, jamah Tuhan. Kau jamah kami Tuhan. Kami yang hadir Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Biar Roh Kudus memenuhi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu.
selalu menjaga hidup kami Tuhan. Sebab itu Tuhan kami tidak akan takut Tuhan. Kami percaya Tuhan kami punya Bapa yang setia. Kami punya Bapa yang baik. Kami punya Bapa yang mengasihi kami lebih dari apapun Tuhan. Lebih dari segalanya Tuhan Kau mengasihi kami Tuhan. Lebih dari yang kami tahu Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan
biarlah kami boleh dikuatkan Tuhan, kami boleh diubahkan Tuhan. Kami boleh lagi menjadi orang yang setia. Kami boleh lagi Tuhan menjadi orang yang senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus masuk ke dalam hati kami Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Berbicara Tuhan atas masing-masing kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya. Oke, sebelumnya shalom teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Baik ya? Sehat? Ada sampai saat ini dengan keadaan kita yang baik. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Senang sekali malam hari ini kita bisa berjumpa kembali gitu ya. Setelah sekian beberapa bulan kita ibadahnya online dan hari ini kita bisa bertemu, bertatap muka satu dengan yang lain. Itu menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Sudah lama tidak pernah ketemu dan hari ini kita bisa ketemu. Dan sore hari ini kita mau belajar dengan judul Hidup yang Berbuah. Di sini ada yang pecinta buah? Yang suka banget makan buah siapa? Suka makannya apa ya? Oh, bakmi mesti. Oh, enggak ya. Oke. Kira-kira nih, buah apa yang paling enak? Coba Cita, buah yang paling enak apa Ci? Semua enak. Oh, bagus. Kalau Jason buah paling enak apa misalnya? Alpukat. Kenapa suka alpukat? Manis, enak gitu ya. Oke. Terus kalau misalnya Cik Melin, buah yang paling enak apa Cik? Mangga. Mangga apa Cik? Mangga aromanis, mangga mana lagi ya Cik? Bagus. Nah, kalau misalnya saya sebutkan durian montong atau durian musangking. Nah, kira-kira apa yang ada di benak kalian? Durian montong, apa Jess? Enak? Manis? Dagingnya lembut? Belum pernah makan? Oh kasihan ya, besok kapan-kapan kita makan, oke? Nah, terus kalau tadi kayak Cik Meli nyebutkan mangga, kenapa suka sama mangga? Apalagi mungkin paling enak itu mangga aromanis Cik, mangga mana lagi? Karena rasanya manis, enak dan wangi ya kan? Terus di sini mungkin ada yang sudah pernah makan melon madu. Udah pernah nyobain? Melon madu itu enak banget teman-teman. Kenapa? Karena rasanya itu lebih manis daripada melon yang biasanya itu ya. Terus juga warnanya itu lebih oranye gitu ya, lebih menarik hati gitu untuk kita makan. Saat kita makan buah yang enak, misalnya buah yang dagingnya tebel, bijinya kecil ya kan. Kalau jeruk misalnya airnya juga banyak, terus juga manis lah. Pernah nggak sih kita itu berpikir, kok bisa ya buahnya itu seenak ini? Kira-kira gimana ya cara tanamnya gitu ya. Nah, selain bibit buahnya itu memang sudah bibit unggulan, tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi supaya buah itu punya kualitas yang bagus. Nah, faktor-faktor lainnya yaitu tentu saja air, betul? Air itu sangat mutlak ya dalam suatu pertumbuhan dan juga buat kita manusia, makhluk hidup itu air adalah sesuatu yang sangat penting gitu ya. Tentu saja selain air juga sinar matahari ya kan, dalam suatu pertumbuhan sinar matahari itu sangat dibutuhkan. Selain itu tanah yang baik, betul? Betul ya? Kalau tanahnya baik, airnya cukup, pasti tanamannya bisa tumbuh dengan bagus gitu ya. Nah, enggak cuma itu aja teman-teman. Gimana caranya supaya kok buahnya itu bisa enak gitu ya. Tentu sang petani buah ataupun mungkin kita yang menanamnya itu pasti ada cara-cara tertentu gitu ya. Kita harus merawatnya dengan baik. Nah, merawat itu mungkin dicek airnya kurang enggak, disiram setiap hari atau mungkin airnya lebih gitu ya. Atau mungkin cukup enggak sinar mataharinya, terlalu panasan enggak ya? Atau mungkin juga tanahnya ini sudah betul ya, tanahnya ini sudah bagus, sudah subur gitu ya.
Nah, bahkan juga petani buah atau kita yang memotong itu juga menjaganya dari hewan, hama gitu ya. Kalau misalnya kadang dalam suatu tanaman gitu tumbuhan atau mungkin sayuran, buah-buahan atau bunga, kadang ada hama yang menempel. Lah, tentu saja kita pasti mengambil gitu ya, diambil hamanya biar tidak merusak tanaman kita. Betul? Tidak cuman itu aja. Kalau misalnya kita lihat pohon yang kita tanam itu kok daunnya banyak banget gitu ya, padahal buahnya tuh masih kecil. Nah, tentu supaya mengurangi supaya buahnya bisa cepat berbuah, kita akan memotong ranting atau daun-daun yang tidak terpakai, betul? Supaya nutrisinya itu sampai ke buah gitu loh, supaya buahnya cepat besar, supaya berbuahnya juga baik. Nah, terus juga teman-teman selain itu juga sang petani buah atau kita juga memberikan pupuk gitu ya. Kan misalnya kita punya tanaman mangga, pengen berbuah cepat, pengen buahnya manis, lah kita bisa tambahkan pupuk. Nah, itu juga salah satu cara supaya kita mendapatkan buah yang baik. Karena apa teman-teman? Kenapa kok kita juga harus melakukan proses gitu ya, merawat tanaman kita? Karena meskipun bibit yang kita punya nih bibit yang unggul, yang bagus. Tapi kalau misalnya kita tidak merawat dengan baik, kalau kita tidak menanamnya di tanah yang benar gitu, atau mungkin kita punya bibit yang baik, tapi kita kurang air gitu ya, bisa bertumbuh enggak tanaman kita? Kira-kira bisa bertumbuh enggak? Bisa ya, cuman mungkin buahnya kecil ya kan. Bisa bertumbuh, bisa, cuman mungkin matangnya itu enggak sempurna. Nah, seperti kita teman-teman, kita dalam Mazmur 92 ayat 14-15, di sana dikatakan kita itu seumpama tanaman yang ditanam di pelataran bait Tuhan gitu ya. Jadi Tuhan menghendaki kita supaya kita juga bertunas dan berbuah. Nah, kalau misalnya kita itu tanaman, sudahkah kita itu berbuah? Kalau sudah berbuah, apakah buahnya itu buah yang manis, yang enak, buah yang diidam-idamkan oleh orang yang menanamnya? Atau malah sebaliknya, yang kita hasilkan adalah buah yang tidak baik? Saat seseorang menanam pohon, baik itu buah ataupun bunga, pasti mengharapkan sesuatu, betul? Mengharapkan apa? Ya kalau kita nanam buah, pasti kita mengharapkan buahnya tumbuh dengan baik gitu ya, segera cepat gitu tumbuh gitu ya. Kalau misalnya kita nanam bunga juga, kita pengennya apa? Aduh nggak sabar, bunganya pengen cepet-cepet mekar gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati. Kalau buah ya kita makan, kalau bunga ya kita jadikan hiasan, kita untuk senang kita lihat bunga gitu ya, untuk refreshing kita juga. Bagaimana dengan kita teman-teman? Kalau misalnya sang petani buah ataupun kita yang menanam itu menunggu kehadiran buah itu, menunggu enggak sabar gitu ya, kok enggak berbuah-buah gitu ya. Nah, kita sebagai tanaman yang diciptakan Tuhan, nah, apakah kita itu kehadiran kita itu dinantikan? Apakah hidup kita ini bisa dinikmati orang lain? Kita kan nanam buah untuk dinikmati ya. Nah, kita ini, hidup kita ini, apakah juga bisa dinikmati orang lain? Gampangnya dinikmati itu gini teman-teman, bawa dampak gitu ya, bawa manfaat gitu buat orang lain. Apakah juga saat kita menjadi tanaman dan menghasilkan buah, orang itu melihat buah yang baik dari kita? Apa yang mereka lihat dari kita? Buah kita itu apa?
baik atau enggak. Tentu saja yang dikehendaki Tuhan ialah buah yang manis, buah yang indah, sedap dilihat, sedap didengar, ya. Yuk, kita mau buka Alkitab kita di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Hal-hal yang indah yang mestinya kita tampilkan adalah seperti yang di ayat ini tadi, hal-hal yang penuh kasih. Nah, penuh kasih apakah? Setiap tindakan kita, setiap perbuatan kita, setiap apa yang kita katakan itu adalah hal-hal yang penuh kasih. Penuh kasih gimana? Misalnya ucapan kita itu ucapan yang menghibur gitu ya. Apa yang keluar dari mulut kita itu menguatkan orang lain. Apa yang keluar dari mulut kita itu bisa memberi semangat orang lain gitu ya. Bukannya malah kalau misalnya ada teman kita cerita sama kita yang lagi ada masalah, kita menghakimi, tapi kalau kita punya kasih, seharusnya kita menolong dia, kita memberikan solusi kepada dia, kita kuatkan, kita hiburkan. Nah, itu contoh simpelnya. Nah, apakah kita ini adalah orang yang penuh kasih? Sudahkah kita ini penuh kasih? Mungkin orang ngomong gampang gitu ya, aku mengasihimu, tapi benar enggak mengasihi secara benar gitu ya. Terus juga, kalau kita berbuah, buah yang manis, apakah orang juga melihat kita itu adalah orang yang penuh dengan sukacita? Di sini orangnya sukacita semuanya, suka ketawa, enggak bersungut-sungut, amin. Nah, gitu ya. Terus juga, buah yang baik, kalau tadi dikatakan adalah damai sejahtera, ya. Apakah kehadiran kita ini dinanti-nantikan orang karena kita ini adalah orang yang membawa damai? Karena kita ini adalah peacemaker. Apakah troublemaker? Nah, orang menanti-nantikan kita karena kita itu membawa damai. Itulah yang harus menjadi buah dari diri kita. Bukan troublemaker ya, tapi peacemaker. Terus juga dikatakan sabar, murah, bolehlah kita katakan murah hati. Murah hati, contohnya gimana? Contohnya gimana Oreo? Kalau kita murah hati. Kenapa? Menerima apa adanya. Murah hati, gampangnya gini, pemaaf gitu ya. Kita bisa memberikan maaf kepada orang lain. Terus juga baik, kita suka menolong orang, kita tulus. Buah-buah yang manis dan sedap dipandang, selain itu juga setia. Juga ada lemah lembut dan penguasaan diri. Nah, penguasaan diri ini yang tidak gampang teman-teman, betul? Susah sekali ya kita menguasai diri kita. Apalagi ini yang masih muda-muda, biasanya emosinya itu baru belum stabil ya. Emosinya itu kan masih tinggi. Sedikit-sedikit gampang tersulut emosinya. Betul apa betul? Betul. Oh gitu ya. Kalau anak-anak muda biasanya gitu ya. Tapi sebagai anak-anak muda, kita harus berbeda dari dunia ini. Kita harus jadi anak-anak muda yang tidak mudah tersulut emosi. Kita harus bisa mengendalikan diri kita, menguasai diri kita, gitu ya. Nah, kira-kira sikap dan tindakan kita selama ini itu gimana teman-teman? Apakah orang itu merasa terbantu? Apakah orang lain merasa terbantu dengan adanya kita? Apakah
orang lain merasa menikmati buahnya gitu, karena kamu itu adalah orang yang membawa damai gitu. Apakah orang lain menikmati perbuatanmu yang baik? Apakah orang juga menikmati kamu itu adalah pribadi yang berbeda dari orang dunia yang mungkin mereka tidak baik, mereka tidak bisa menguasai dirinya gitu. Apakah mereka melihat itu semua dalam diri kita, teman-teman? Nah, kalau misalnya belum, mari kita belajar bersama-sama. Sama halnya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan kualitas buah tadi. Kalau tumbuhan, buah ataupun bunga memerlukan tanah yang baik, memerlukan air, memerlukan sinar matahari, begitu juga dengan kita, teman-teman. Kita itu juga butuh proses, ada proses yang harus kita lalui untuk kita bisa menghasilkan buah yang baik gitu ya. Nah, tanaman itu butuh air. Air itu adalah sesuatu yang sangat penting gitu ya, dan tidak ada makhluk yang bisa bertahan tanpa adanya air. Begitu juga dengan kita, teman-teman. Kita juga harus dekat kepada sumber kehidupan kita. Siapa sumber kehidupan kita? Tuhan Yesus gitu ya. Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan kita, satu-satunya gitu ya. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan kita ini tidak kuat, teman-teman. Kita ini cuman makhluk yang lemah gitu ya. Jadi kita harus bersandar sama Tuhan. Kita harus dekat sama Tuhan. Nah, caranya gimana supaya kita bisa dekat sama Tuhan? Kita bawa diri kita suka memuji, suka menyembah, terus juga baca firman Tuhan, terus juga seneng doa gitu ya. Kan ada lagunya tuh. Gimana lagu sekolah minggu? Baca kitab suci, doa tiap hari, ya kan? Kalau mau tumbuh. Nah, kalau mau tumbuh ya kita harus baca Alkitab kita harus berdoa, kita harus sering-sering bergumul sama Tuhan gitu ya. Karena apa, teman-teman? Karena saat kita membaca Alkitab, kita itu dapat pengertian-pengertian yang baru. Dari Alkitab kita belajar apa yang dinamakan hikmat juga gitu ya. Jadi dalam kita menjalani kehidupan kita ini, kita itu punya pegangan gitu ya. Kita punya dasar gitu ya. Dan dari Alkitab juga kita belajar banyak. Oh, misalnya ada masalah itu begini gitu ya. Seperti contoh, ada juga contoh-contoh yang banyak dalam Alkitab yang baik gitu ya. Nah, dari Alkitab juga kita belajar banyak hal, teman-teman. Juga tentunya kita sering-sering berdoa sama Tuhan. Kalau kita mau tumbuh, kita juga harus sering doa sama Tuhan gitu ya, dekat sama Tuhan gitu ya, karena Tuhan yang memberi pertumbuhan kepada kita. Nah, selain itu juga kita juga harus minta pimpinan Roh Kudus. Nah, selama ini apa sih yang kalian doakan? Pernah enggak kita itu berdoa, Tuhan biarkan Roh Kudus-Mu itu menolong, membantu, membimbing kita semua gitu. Pernah enggak sih berdoa? Kalau misalnya belum, ayo kita minta supaya Roh Kudus juga membimbing kita, mengingatkan kita, menguatkan kita untuk kita boleh menjalani hari-hari kita. Kalau yang selama ini mungkin sudah berdoa, aku sudah berdoa minta Roh Kudus membimbingku, ya lakukan itu, teruskan itu gitu ya. Karena kita tahu juga peran Roh Kudus itu besar, teman-teman. Roh Kudus itu mengingatkan kita saat kita mungkin kita waktu ada masalah, kita pengen marah-marah ya, tapi Roh Kudus berkata jangan marah-marah, yang sabar gitu ya. Itu penting, teman-teman. Kalau mau tumbuh harus mau mendengarkan juga pimpinan Roh Kudus ya. Nah,
Sehingga hari demi hari saat kita hidup bergaul dengan Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita juga banyak berdoa gitu ya. Sehingga hari demi hari kita itu dibentuk karakternya menjadi karakter yang lebih baik lagi. Dari hari ke hari ke hari jadi lebih baik lagi sehingga itu menjadi mendarah daging ya, menjadi kebiasaan dari diri kita. Sehingga apa yang kita keluarkan itu adalah hal yang baik gitu teman-teman. Itu muncul dengan sendirinya. Yang keluar dari kita itu hal-hal yang baik gitu ya. Kita juga tahu kalau apa yang keluar dari mulut kita itu adalah yang ada di hati kita ya. Kalau hatinya baik pasti juga mulutnya baik. Kalau hatinya baik pasti sikap dan tindakannya juga baik. Nah, sikap yang tindakannya itu baik, menyenangkan gitu ya. Terus juga manis gitu ya. Tapi manis bukan dalam artian mulutnya manis gitu ya, suka janji-janji gitu ya, enggak. Tapi memang benar-benar apa yang keluar dari kita, mulut kita yang kita ucapkan, hal-hal yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang sedap dipandang gitu ya, hal-hal yang enak didengar sehingga orang lain itu suka gitu ya, suka saat berdekatan dengan kita, suka kalau kita itu hadir gitu ya. Nah, kalau misalnya yang keluar adalah hal yang baik, tentu saja itu menyenangkan hati Tuhan, betul? Tuhan tidak merasa sia-sia tanamannya itu bisa menghasilkan buah yang baik. Tentunya Tuhan sangat senang sekali kalau misalnya tanaman yang dihasilkan itu, oh ini loh ada buahnya itu baik, buahnya itu enak, buahnya itu sedap dipandang. Nah, kalau Tuhan senang, tentunya orang-orang di sekitar kita juga senang, betul ya? Apabila Tuhan senang, Tuhan berkenan atas hidup kita, apa aja yang kalian inginkan, apa aja yang menjadi keinginan hati kalian, Tuhan pun pasti akan mengabulkannya gitu ya. Asalkan syaratnya kita bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Dan kita tahu kalau Tuhan senang atas kita, hidup kita akan jadi indah. Amin. Di sini siapa yang mau disayang sama Tuhan? Setiap kita pasti inginnya disayang ya. Kok tidak ada yang ngacung ya? Tidak mau disayang ya? Siapa yang mau disayang sama Tuhan? Siapa yang mau hidupnya jadi indah? Nah, setiap kita pasti pengen ya hidup kita disayang Tuhan, hidup kita jadi indah gitu ya. Tapi ada syaratnya teman-teman, yaitu kita harus bisa berbuah dan buahnya itu harus bisa dinikmati oleh Tuhan. So, mari kita berlomba-lomba untuk menghasilkan buah yang baik ya. Dalam setiap aspek hidup kita, mari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saya undang BL Singers untuk maju ke depan. Kita mau datang pada Tuhan. Saya undang teman-teman juga untuk bangkit berdiri. Kita mau datang pada Tuhan.
berkat Tuhan bagi banyak orang lain Tuhan. Kami rindu Tuhan, hidup kami ini Tuhan boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab itu Bapa, tuntun kami Tuhan, anak-anak muda-Mu Tuhan, tuntun kami Tuhan, untuk kami boleh menjalani hari-hari kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap hari-hari kami Tuhan. Ya Tuhan, Kau yang memberkati setiap anak-anak muda-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan.
berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Juga Tuhan berkati kami Tuhan yang sudah datang ke tempat ini Tuhan, yang beribadah kepada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mengubahkan hidup kami Tuhan, agar kami Tuhan bisa menjadi apa yang Engkau inginkan ya Tuhan, berbuah Tuhan, menjadi apa yang Engkau inginkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah Tuhan persembahan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.